Sungguh kami merasakan Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Itu sebabnya kami percaya kehadiran setiap kami tidak akan pernah sia-sia. Setiap kami yang hadir pagi hari ini akan berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan akan berfirman bagi kami. Dan Tuhan akan menjamah hidup kami. Dan kami percaya setiap kami akan pulang membawa sukacita dari Tuhan. Kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu. Kami sudah memuliakan-Mu. Tiba waktunya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berfirmanlah bagi kami. Kami perlu firman-Mu dalam hidup kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah sumber jawaban dalam hidup kami. Sumber pertolongan dalam hidup kami. Mari Tuhan berfirmanlah. Kami siap untuk mendengarnya. Dengan penuh sukacita, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang sudah siap untuk menerima dan mendengar firman Tuhan, katakan bersama, amin. Silakan duduk, selamat pagi, shalom. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dan saudara semuanya. Baik, firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul Nasihat ketika menghadapi masalah dan kesusahan hidup. Kata masalah sengaja saya letakkan di depan kata kesusahan. Karena saya menyadari bahwa setiap kali kita menghadapi masalah atau mengalami masalah dalam hidup ini, ataupun pergumulan, kesulitan, bahkan mungkin penderitaan, tidak jarang kita menghadapi itu semua dengan hati yang sedih. Kita bisa susah, tapi saya percaya dikala kita menghadapi apapun dalam hidup ini, kita nggak pernah sendirian. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ayo tepuk tangan bagi Dia, saudara. Nasihat-nasihat apa yang dikatakan firman Tuhan ketika kita diizinkan menghadapi masalah dan kesusahan hidup? Yang pertama, terimalah masalah dan kesusahan sebagai bagian dari hidup kita. Mari kita taruh pikiran seperti ini dalam pikiran kita. Mari kita letakkan pikiran seperti ini dalam pikiran kita. Bahwa setiap masalah, pergumulan hidup, bahkan penderitaan, bahkan kesusahan itu adalah bagian dari kehidupan. Kenapa pikiran seperti ini perlu kita letakkan dalam pikiran kita, perlu ada dalam pikiran kita? Next, karena semua orang di dalam dunia ini mengalami yang sama. Jadi artinya tidak ada orang yang tidak mengalami masalah. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 9 mengatakan bahwa di seluruh dunia orang mengalami penderitaan. Masalahnya bisa berbeda, persoalannya bisa berbeda setiap orang. Tetapi pada dasarnya setiap orang mengalami masalah dan pergumulan di dalam hidupnya. Besarnya juga enggak sama, keadaannya juga enggak sama. Tapi jangan pernah berpikir bahwa kita menghadapi masalah, hanya kita yang menghadapi, semua orang juga menghadapi masalah. Dan sekali lagi, kita enggak pernah sendirian. Percayalah, Tuhan ada bersama dengan kita dan Dia siap menolong kita, saudara. Hidup ini satu paket. Kita dilahirkan dalam dunia, kita menjalani kehidupan, kita harus siap untuk menghadapi setiap masalah yang terjadi. Kita enggak bisa memilih, Tuhan masalah yang ini saya mau, karena saya merasa mampu menghadapi. Tapi yang ini saya enggak mau Tuhan, karena saya merasa enggak mampu. Tidak jarang kita diizinkan menghadapi masalah yang kecil. Tidak jarang kita diizinkan menghadapi masalah yang mungkin sedang-sedang. Tapi kadang-kadang masalah yang berat pun bisa terjadi. Tapi apapun masalahnya, seberat apapun, tetap percaya Tuhan sanggup menolong kita, saudara.
Sekali lagi, kita menghadapi masalah dalam kehidupan ini, percaya kita nggak pernah sendirian. Kitab Yohanes mengatakan, Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Tepuk tangan dulu bagi dia, saudara. Next, kalau kita bisa menerima setiap masalah, pergumulan hidup dan kesusahan hidup, maka ucapan syukur akan keluar dari mulut kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita nggak bisa menerima setiap masalah dan pergumulan hidup atau kesusahan hidup, yang keluar omelan. Kita marah-marah kepada Tuhan. Saya teringat ketika anak saya yang pertama SMP kelas 2. Anak saya laki-laki, anak pertama namanya Yefta. Anak kedua saya laki-laki juga namanya Yafet. Sengaja saya cari nama yang dibolak-balik hurufnya sama, saudara. Ada jemaat yang protes, Pak kasih nama anak itu membingungkan, kadang kami salah memanggil. Lah ngomong-ngomong kalau Bapak punya anak ketiga, misalnya laki-laki, Bapak kasih nama siapa? Fayet, saya bilang gitu. Terus ben tambah ruwet, saudara. Untung masih 2 ya, 2 aja ruwet. Saya teringat ketika anak saya pertama usia 14 tahun. Remaja laki-laki suka main game. Rumah saya di Surabaya itu di Citraland, Surabaya Barat, tidak jauh dari Supermall. Saat itu hari Sabtu dia bilang, "Pak, boleh enggak besok setelah ibadah aku mau main di warnet di Supermall." Saya bilang jangan sering-sering ya, nanti sana itu banyak orang merokok, ngomong kotor dan sebagainya. Iya Pak, juga jangan lama-lama saya bilang. Iya Pak, nanti tolong diantar ya Pak. Oke, saya bilang. Tapi jangan lupa ya Pak, aku mau minta sangu katanya. Sangu berapa? Itu tahun sudah lama sekali. Dia bilang 50.000 aja Pak, cukup. Nanti tak buat main, sisanya tak buat makan. Oke, besok saya antar saudara. Sampai di Supermall saya ini lupa ngasih sangu, kemudian dia turun dia bilang, "Pak, sangunya lupa." Oh iya, sorry. Kamu minta berapa? 50.000 aja Pak, tak buat main, sisanya tak buat makan. Saudara, saya ini orang tua yang kadang-kadang ngetes anak. Jadi makanya jangan coba-coba sama saya suka ngetes, hati-hati saudara. Kamu minta sangu berapa Yefta? 50.000 Pak. Saya keluarin dompet saya dan saya keluarkan sengaja ya uang 30.000. Yef, Papa minta maaf. Hari ini Papa nggak bisa kasih kamu 50, adanya cuma 30. Gimana? Dia wajahnya nggak berubah, tetap penuh sukacita. Kemudian dia datangi saya, dia bilang nggak apa-apa Pak. Diambilnya uang itu nggak masalah. Sambil senyum dia. Dengan 30.000 ini aku sudah thank you. Sudah terima kasih Pak, tak cukup-cukupkan, Bapak tenang aja. Kalau punya anak gini 10 gak apa-apa saudara. Kemudian dia pergi sambil dada-dada, wajahnya tersenyum, dia bilang thank you ya Pak. Nanti tolong dijemput jam sekian Pak. Oke saya bilang, kemudian dia pergi sampai di tikungan dia masih dada-dada. Dia menghilang, saya masih bingung, ini ngetes bingung ya saya ini saudara. Dalam hati saya apa ya, cukup zaman gini 30.000 buat main kemudian buat makan. Tapi ya sudahlah, sudah ada ngetes saya pulang saudara. 2 bulan kemudian dia ngomong sama saya lagi, "Pak, minggu depan ini liburan. Boleh nggak aku main di warnet lagi?" Libur ya nggak apa-apa lah ya, tapi jangan lama-lama. Tapi Papa tetap ngomong ya jangan sering-sering. Iya Pak. Oke Pak, nanti tolong diantar. Tapi jangan lupa loh Pak sangunya katanya. Dia kayaknya gini supaya nggak didiskon lagi, mungkin gitu saudara. Kamu minta sangu berapa kali ini? Ya 50.000 aja cukup kok Pak. Tak buat main, sisanya tak buat makan. Oke. Sampai Supermall saya masih lupa juga, terus dia bilang, "Pak sangunya belum," katanya. Papa lupa. Oh iya, sorry. Kamu minta berapa hari ini? Ya 50.000 aja Pak, cukup kok Pak.
Ketika dia ngomong begitu, saya ambil dompet saya teringat kejadian 2 bulan yang lalu. Ketika dia minta 50.000, ketika dia berharap ingin dapat 50.000, tapi dapatnya cuma 30.000, wajahnya enggak berubah. Dia enggak ngomel-ngomel, dia enggak marah-marah, tetap bisa bersyukur. Hari itu saya ambil uang bukan 50.000, tapi saya ambil uang sebesar, nah itu orang Kristen senangannya 2 kali lipat. Saya ambil uang 100.000 dan saya bilang, Yev, hari ini kamu gak dapat 50. Dapat berapa? 100. Yang benar Pak, nah ini gak mungkin rasanya kok 2 kali lipat gitu mungkin ya. Loh ini benar, kamu ambil. Sambil gemeteran dia maju ke depan, saya dirangkulnya erat-erat. Dan dia bilang, thank you Pak, thank you, Papa hebat. Gampang ternyata membuat istri bilang hebat, kasih uang 2 kali lipat, saudara. Anak kasih 2 kali lipat pasti papanya hebat gitu ya. Istri juga sama. Ada yang amin lagi katanya. Terus saya lepaskan rangkulannya, saya bilang, ya Papa mau ngomong sama kamu. Bukan Papa yang hebat, tapi kamu anak yang hebat. Ketika kamu berharap minta 50, kamu kan ingin dapat 50, tapi dapatnya 30, kamu masih bisa bersyukur. Itu sebabnya hari ini kamu mendapatkan lebih daripada apa yang kamu harapkan. Saudara mau menerima sesuatu yang lebih dari Tuhan? Mari kita bersyukur apapun keadaan kita. Tepuk tangan bagi dia, saudara. Bagaimana dengan 5 roti dan 2 ikan? Jumlahnya enggak besar, betul, kecil dibandingkan yang hadir pada hari itu. Kalau kita melihat kebutuhannya pasti enggak cukup. Tapi Yesus mengajarkan kepada kita, dia mengangkat 5 roti 2 ikan dan mengucap syukur atasnya. Enggak marah, enggak ngomel-ngomel, dan terjadi mujizat. 5 roti 2 ikan mencukupkan kebutuhan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Saya percaya hari ini, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita masih bisa menerima, masih bisa mengucap syukur, mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita semua. Tepuk tangan bagi dia, saudara. Oke, saya balik sekarang. Ketika anak saya minta 50.000, dapatnya 30.000 dan dia kemudian ngomel-ngomel, dia marah kepada saya, hari gini dapat apa Pak? Bapak pelit, dia ambil 30.000-nya, dia meninggalkan saya. 2 bulan kemudian dia minta izin lagi kepada saya, minta sangu lagi 50, kira-kira saya mesti ngomong apa? Tunggu anakku, aku mesti doa dan puasa. Ya betul saudara. Mungkin saya nggak mengizinkan dia, atau mungkin saya marah juga kepada dia. Sebetulnya banyak hal yang baik yang aku kerjakan kepadamu nak dibanding ini. Kenapa hanya dengan ini saja kamu marah-marah kepada Papa? Betul saudara? Berapa banyak kita ini nggak bisa menerima apa yang terjadi dalam hidup kita. Saya percaya jauh lebih banyak hal yang baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita daripada hal yang buruk yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Kenapa kita nggak bisa bersyukur? Senggol sebelah nih, ojo ngomel lagi bilang begitu. Banyaklah bersyukur, maka saya percaya pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan akan dikerjakan dalam hidup kita. Tepuk tangan lagi bagi dia yang luar biasa. Bagaimana dengan Lazarus yang mati? Loh, ini perkara yang sulit, yang tidak mungkin. Tapi di sana kembali Yesus mengajarkan, menghadapi masalah-masalah yang sesulit apapun. Dikatakan di Alkitab, Yesus maju ke depan, di depan kubur Lazarus dia berkata apa? Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Dan apa yang terjadi kemudian? Lazarus yang mati itu dibangkitkan dari kematian. Jadi saya percaya tidak ada yang sulit bagi Tuhan untuk menolong kita. Amin. Rahasianya di mana? Banyaklah mengucap syukur ketimbang kita marah dan mengomel-ngomel. Sehingga lagi sebelah nih, ojo ngamuk ay bilang gitu ya. Baik, sekarang yang kedua tolaklah bisikan iblis yang dapat melemahkan iman kita. Saya percaya kita sudah banyak mendengar firman. Bahkan mungkin kita sudah banyak juga
menghafal firman, ya. Next. Tetapi tidak jarang kemudian iblis menyerang kita, menyerang iman kita terhadap janji-janji Allah dan firman-Nya. Saya ulang, kita mungkin sudah banyak mendengar firman, bahkan mungkin sudah banyak yang menghafal firman. Kita kadang sudah percaya, betul, tapi tidak jarang kemudian iblis menyerang iman kita dan melemahkan iman kita. Dan kemudian membuat kita menjadi ragu-ragu terhadap janji Tuhan di dalam firman-Nya. Membuat kita bimbang. Saudara, kita berkata orang yang bimbang itu berdosa. Kenapa? Karena dianggap sudah gak percaya lagi. Kemudian kita meragukan janjinya dan berkata, apa ya bisa ya Tuhan tolong saya? Apa ya bisa dia menyembuhkan penyakit saya ya? Apa ya bisa dia buat mujizat dalam hidup saya? Saya jawab hari ini, Tuhan bisa membuat mujizat dan menolong kita semuanya. Amin. Kalau ada keraguan, buang saudara, usir dia dalam nama Tuhan Yesus. Ada sinetron mengatakan jangan ada keraguan di antara kita, katanya begitu. Kalau sudah mulai ragu-ragu, mulai bimbang, mulai enggak percaya, kurang percaya, buang. Itu pekerjaan iblis. Yang akhirnya membuat janji Allah enggak digenapi dalam hidup kita. Makanya ada ayat berkata begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu, suruh menyerahkan semuanya. Bukan separuh-separuh, bukan. Seluruhnya. Jadi hari ini apa kekhawatiran kita? Apa yang menjadi masalah kita serahkan kepada Tuhan. Saya percaya janjinya akan digenapi dalam hidup kita, saudara. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Saudara, masalah yang paling berat dalam kehidupan manusia itu adalah sebenarnya masalah keuangan, masalah ekonomi. Makanya kalau dirangkum menjadi satu, masalah yang paling besar itu ada 3. Yang pertama katanya masalah keuangan, masalah ekonomi. Yang kedua masalah sakit penyakit. Sakit memang nggak enak, tapi sudah sakit nggak punya duit, soro. Makanya orang nggak punya duit nggak boleh sakit, katanya begitu. Sakit masih punya uang, masih lumayan bisa beli obat, vitamin, makan enak, kan bisa. Yang ketiga masalah keluarga, belum lagi masalah-masalah yang lain yang kecil-kecil. Tapi urutan pertama yang mengganggu kehidupan seseorang itu biasanya masalah keuangan, ekonomi, dan pekerjaan. Loh, jangan disangka pemimpin pujian, pengkhotbah ini bisa lihat jemaat, kelihatan yang masalah keuangan, masalah ekonomi. Lo nyanyi lo, tepuk tangan gak nyampe lo gini. Loh, orangnya di sini, iya, tapi nggak konsen. Ada yang luput lagi sabian lo, ya apa sudah. Ya saya maklum ya. Ya memang mengganggu. Tapi yang tokonya rame, keuangannya diberkati. Wih, karena isi ini tepuk tangan jinggerak gitu, sudah. Kelihatan semangatnya. Ya sudah, itu wajar, enggak apa-apa, saudara ya. Ya. Tapi berhati-hatilah bahwa biasanya kalau sudah masalah keuangan, iblis menyerang di sana. Bahkan kemudian kita bisa melangkah tapi salah. Ambil keputusan keliru. Bahkan segala cara bisa dihalalkan. Hati-hati saudara. Berapa banyak orang kepepet karena masalah keuangan. Dia bisa bertindak jahat. Makanya saya kasih contoh seperti Yudas Iskariot. Jadi iblis bisa menyerang dalam hal satu ini. Menjatuhkan seseorang, meruntuhkan imannya dan menghancurkan hidupnya. Siapa Yudas Iskariot? Loh, salah satu murid Tuhan Yesus. Murid Yesus enggak banyak, cuma 12 saklosin. Semua pasti dikasih, kemanapun Yesus pergi 3,5 tahun ikut loh. Enggak pernah dibayangkan kemudian namanya Yudas ini bisa berkhianat dengan cara apa? Menjual Yesus. Karena uang. Dia bisa melakukan hal yang jahat, menjual gurunya 30 keping perak. Lo dijual, menjual itu sudah menyakitkan sekali. Saudara pernah dijual sama temannya? Enggak, atau menjual sebelahnya? Jangan, saudara. Ya. Dijual, Yesus dijual itu sudah menyakitkan. Orang ngomong gak enak aja kita bisa sakit hati dibawa mati kok. Bisa terluka kita, ini dijual. Dimuridkan loh, dikasih loh, apapun ditolong loh. Tapi dengan tega, hanya uang, bisa tega. Loh iya, orang hanya karena uang bisa tega, hati-hati.
Kalau sudah masalah keuangan bisa segala cara dilakukan tuh. Apa saudara tidak mendengar keluarga bisa saling membunuh, bisa saling bermusuhan, teman pun jadi musuh. Lo bisa, ada uang. Teman pun dimakan, lo iya. Banyak orang ngeciak habis ciak encau. Wadah saudara, hanya karena uang. Nggak peduli hubungan, iya. Nggak peduli saudara, iya sama. Dijual 30 keping perak, saya ulang, dijual saja sudah menyakitkan. Nilainya ditentukan sama setan loh, 30 keping perak. Apa artinya? Itu harga jual seorang budak pada zaman itu. Harga diri, derajat Yesus, martabatnya diturunkan. Loh, orang kalau masalah uang jadi raja tega. Makanya hati-hati. Yang pertama, iblis itu bekerja, dia mempengaruhi. Makanya hati-hati. Kita bisa dipengaruhi. Dibisikin rencana jahat, bisa. Kemudian dibuat lupa. Yudas lupa. Ini gurunya, ini muridnya, lupa. Loh iya, orang bisa lupa diri. Apapun bisa dilakukan, terus kita ngomong, kok bisa ya? Jawabannya yang cuma satu, bisa. Betul? Ini murid Yesus namanya Yudas pun bisa jatuh, apalagi kita. Ngomong sama-sama, apalagi, makanya hati-hati. Senggol sebelah nih, hati-hati, bilang gitu. Kita harus menjadi orang yang bijaksana dan bijak sini, hati-hati saudara. Iya, kalau enggak kita pun bisa kintir loh, bisa hanyut loh, hati-hati saudara. Kok jangan gitu, suami loh kadang bisa dipengaruhi setan, dibuat lupa pulang ke rumahnya orang lain. Loh bisa juga saudara. Ada loh karyawan bekerja, ini bukan uangnya loh. Perusahaan juga bukan punya neneknya juga loh. Tapi uangnya dipakai loh, ya kan lupa kan ya? Karena dipengaruhi setan. Lupa dia hamba Tuhan, melakukan sesuatu yang jahat loh, bisa. Akhirnya apa? Melakukan apa saja. Nah itu. Akhirnya dia tega menjual Yesusnya karena pengaruh kuasa si jahat. Dan kemudian sudah menerima uang 30 kuping perak, senangnya luar biasa. Kemudian dia merasa bersalah ketika dia lihat Yesus tidak hanya ditangkap tapi dianiaya. Tidak hanya dianiaya tapi disalibkan. Alkitab berkata dia menyesal. Nah ini ya, catat baik-baik. Orang itu kadang-kadang lupa bahwa apa yang dia lakukan, apa yang salah yang dilakukan dalam hidupnya, pasti akhirnya ada penyesalan. Memang penyesalan selalu datang di akhir sebuah kisah. Gak ada orang mau berbuat dia bilang tak nyesel dulu terus berbuat, gak ada. Berbuat dulu baru menyesal. Senggol sebelah nih, ojo nyesel gitu ya. Makanya dipikir baik-baik. Penyesalan kadang terlambat, Yudas terlambat menyesal, Yesus sudah disalib. Dia nangis. Tapi ya sudah menyesal. Udah terlambat, ya. Akhirnya uang 30 keping perak dibawa masuk bait suci, ketemu penatua sidang, tua-tua sidang, dia bilang, "Aku nyesel." Ada apa? Aku jual Yesusku. Tak pikir cuma ditangkap, di penjara, selesai. Ini dianiaya, disalibkan. Terus mau apa? Ini uang tak persembahkan kepada gereja. Enggak mau, ini uang darah. Terus ditolak. Dia buang uang itu. Dan kemudian ditemukan dia mati gantung diri. Tak teruskan ya. Oleh Tuhan dibuat tali yang menggantung dirinya enggak kuat. Kemudian putus. Tali itu putus, dia jatuh. Dan kemudian jatuhnya tertelungkup. Dan perutnya menghantam sebuah batu besar. Dan kemudian menggelembung. Terjadi infeksi yang paling cepat di dunia mungkin. Dan kemudian dikatakan dalam firman Tuhan, perutnya pecah. Dan isi perutnya terburai keluar, Yudas mati. Ternyata matinya di tanahnya sendiri. Dan sejarah menulis tanah itu ternyata juga tanah hasil kejahatan Yudas. Salah satunya dia pemegang kas dari kelompok rasul itu. Yohanes 12 mengatakan dia suka nyuri uang yang di dalam kas lo. Jangan heran. Zaman dulu sudah ada korupsi, namanya Yudas. Tokonya namanya koruptor. Terus bedanya apa Pak? Dengan zaman sekarang? Sekarang luwih nemen gitu aja saudara. Jadi sudah ada, ya zaman Yesus ada Yudas ini loh. Akhirnya dia mati. Makanya tanah itu disebut Hakaldama, tanah darah. Karena apa?
itu tanah hasil kejahatan juga. Loh, padahal nama Yudas ini artinya bagus, pujian. Wih, bagus ya. Jadi orang tuanya memberi nama Yudas supaya Yudas di mana-mana menjadi contoh yang baik, dipuji orang. Tapi kenyataannya dia dicemooh, diolok-olok, bahkan mati mengenaskan. Saudara sudah tahu arti nama Yudas bagus, pujian. Yang punya anak lagi mau kasih nama Yudas? Oh, enggak mau ya. Yudas apa, enggak apa-apa mestinya ya. Ya, jadi nama itu penting juga enggak terlalu penting kok. Nama kita mungkin enggak bagus, tapi yang penting hidup kita memuliakan nama Tuhan. Apapun nama saudara, syukuri hari ini. Yang penting hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Ini saudara, hati-hati ya. Ini contoh saja. Mungkin sudah diulang-ulang kisah ini. Tapi mengingatkan kita semua bahwa iblis bisa mempengaruhi seseorang, apalagi masalah keuangan. Makanya tolak bisikan setan. Ya. Yang ketiga, hadapilah masalah dan kesusahan hidup dengan berdoa. Saya percaya pada waktu kita berdoa pasti ada petunjuk. Next, katakan amin. Daripada kita mengomel, daripada kita marah-marah, daripada kita mengeluh, lebih baik berdoa. Sehingga sebelahnya berdoa, bilang begitu. Lebih baik kita menggerutu daripada kita menggerutu dan bersungut-sungut, lebih baik kita menghampiri tahta Allah. Menceritakan segala permasalahan kita, dan kita berdoa, dan saya percaya kalau setiap kita berdoa, Tuhan pasti memberi petunjuk kepada kita. Apa ya? Iya Pak, loh itu ada contohnya, Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Kalau kita masih ingat, hari itu Musa memimpin bangsa Israel berjalan di padang gurun Syur 3 hari lamanya dan tidak menemukan air. Persediaan air sudah habis semua. Ya kan? Kemudian sampailah mereka di Marah ya. Jadi barisan terdepan itu melihat ada sumber mata air. Sebelumnya begitu lihat air didatangi enggak ada, ternyata itu fata morgana. Tapi yang di depan kali ini lihat beneran ada sumber mata air. Dan kemudian berteriak-teriak, wah barisan kedua, ketiga lihat, iya benar ini air. Apa yang ada dalam pikiran mereka? Wah ini bisa melegakan kehausan kita. Ya kita bisa tampung air itu, kita bawa dalam perjalanan, yang mau mandi bisa mandi dan sebagainya. Tapi ketika mereka sampai di sumber mata air itu, begitu diminum rasanya pahit. Enggak sesuai dengan harapan. Mereka kecewa, marah-marah. Makanya tempat itu dinamai Marah, oh enggak saudara ya. Marah itu artinya air yang pahit. Mereka marah-marah, Musa dimarahi. Ada yang bilang 2-3 juta orang bangsa Israel dipimpin oleh Musa pada hari itu. Wih, Musa dimarahi kayak gitu. Kita posisikan Musa sedang menghadapi sebuah masalah. Ada air pahit dimarahi bangsa Israel. Waduh, kejepit dia. Nah kalau kita dimarahi ya melok marah ya. Lesel galak katanya gitu. Apa yang dilakukan Musa? Nah ini yang penting ya, ayat 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Ya saudara, ketika Musa menghadapi masalah, keadaan yang berat, apa yang dia lakukan? Gak ikut marah-marah, gak ikut bersungut-sungut, tetapi Musa kemudian berseru-seru kepada Tuhan. Dia menjerit kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan. Dan dikatakan Tuhan menunjukkan sesuatu kepadanya ya. Ada petunjuk. Saya percaya hari ini kalau kita menghadapi masalah, pergumulan, keadaan yang berat, datanglah kepada Tuhan. Tuhan bisa memberi petunjuk kepada kita. Dan petunjuknya bisa memimpin kita kepada jalan keluar yang tepat dan benar. Saudara, kadang-kadang kita emosi, kita marah, ambil keputusan ya salah. Melangkah ya keliru, makanya tenang dulu, duduk di bawah kaki Tuhan, berdoalah. Dan saya percaya Tuhan bisa memberi petunjuk kepada kita. Petunjuknya macam-macam, bisa bicara lewat hati kita, mungkin suara dengan jelas bisa, dengan firman yang kita dengar pada hari ini, mungkin lewat teman kita, masih banyak cara Tuhan untuk berbicara kepada kita, tenang dulu. Dan percayalah petunjuknya bila kita lakukan, itulah keputusan yang benar. Lu sederhana, kadang-kadang jalannya Tuhan sederhana, tapi membuat jalan keluar yang luar biasa. Tuhan berkata begini, Musa tenang ya, tenangkan bangsa Israel ini.
Kamu lihat itu ada sepotong kayu, nah ini ya. Oh iya Tuhan, aku melihat. Ambil kayu itu, lemparkan ke dalam mata air yang pahit. Ketika kamu melemparnya, aku menyertai dengan kuasaku. Dan percayalah ketika kayu itu masuk di dalamnya, air yang pahit akan berubah menjadi manis rasanya. Lu sederhana, kemudian Musa mengambil kayu itu. Dan dilemparkannya, dan benar ketika kayu itu masuk di dalamnya, dalam sekejap air yang pahit itu berubah menjadi manis rasanya. Ngomong-ngomong, ini bukan kayu manis yang kita bisa beli di toko obat, kita bawa pulang, dimasukkan air panas, air tawar berubah menjadi manis. Bukan, ini kayu biasa yang nggak ada nilainya, nggak ada harganya. Mungkin kalau ada orang lewat diambil, paling-paling buat kayu bakar ya Pak ya, atau ganjel pintu ya. Tapi saya mau tanya saudara, kalaupun nggak ada kayu, Tuhan bisa pakai batu nggak? Kalau nggak ada batu, Tuhan bisa pakai daun nggak? Artinya apa? Artinya begini, Tuhan bisa menolong setiap kita dengan cara yang tidak pernah kita pikirkan. Ada tepuk tangan saudara. Ya. Ayo hari ini kalau punya masalah, menghadapi pergumulan, berdoa. Tuhan bisa menolong kita dengan cara-cara yang nggak pernah kita pikirkan. Percayalah, orang percaya bisa ditolong Tuhan dengan cara-cara yang luar biasa. Kita nggak nyangka, betul, kok bisa? Iya, percaya saudara. Ya, saya bekerja tahun 85 setelah lulus SMA. Bekerja sebagai apa? Awalnya saya bekerja menjadi tukang tagih. Perusahaan saya mengkreditkan barang-barang elektronik dan kebutuhan rumah tangga. Saya masih bawa kencur, nggak punya pengalaman kerja, diterima kerja menjadi tukang tagih, setengah debt collector. Kemudian saya menagih, di perusahaan itu ada 2 tagihan. Yang pertama tagihan harian, yang kedua tagihan bulanan. Saya udah berdoa, Isa dapat tagihan bulanan. Karena nagih orang itu sebulan sekali, ketemunya juga sebulan sekali, kan gitu ya. Ternyata oleh perusahaan yang dicari tagihan harian. Jadi ada orang kredit barang, bayarnya harian. Siapa konsumennya? Ya pedagang di pasar lah, di pinggir ini, toko-toko gitu. Orang-orang biasa, maaf orang sederhana. Ya. Jadi tagihan itu belum habis, orangnya belum lunas, nambah terus otomatis. Kan banyak lagi yang kredit. Jadi dalam rekor 1 hari saya itu nagih 300 tempat. Sehari bisa jalan 200 km naik sepeda motor. Pakai macam-macam hitam gitu ya, pakai helm, dilepas kayak Snoopy. Ini putih wireng kabeh. Sepeda motor zaman dulu enggak ada double starter Pak, enggak ada. Engkol kabeh Pak. Jadi saya ini sudah capek ya. Jadi sepeda motor saya enggak pernah saya matikan. Ngengkol terus kan gede sisi saya kan gitu kan. Jadi enggak tak mati, tak biar odok gitu. Nah ya apa 300 rumah, ya, wah itu capeknya luar biasa. Tapi puji Tuhan dalam setahun prestasi saya bagus. Bos saya kemudian memasukkan barang-barang berupa bolpen eksklusif. Kalau sudah tahu Parker, Silver, Montblanc, nah itu Montblanc itu yang asli, Montblanc itu yang palsu, hati-hati. Ya remnya blong. Ya, saya dipindahkan tahun 86 karena prestasi saya di tagihan itu bagus, saya jadi salesman bolpen eksklusif. Maaf ya, hubungan saya kemudian toko-toko. Wah, ada kemajuan ini saya ya. Kemudian pelan-pelan perusahaan saya membuka pabrik permen, buka parabola. Mulai terseok-seok. Singkat cerita tahun 94, waduh sudah berat sekali perusahaan ini. Bolpen-bolpen juga enggak masuk, enggak bisa bayar. Lah saya ini dapat penghasilan besar di bolpen karena komisian. Tapi saya kenal juga importir bolpen Indonesia di Jakarta, karena kalau order, saya mesti yang order gitu loh. Ya, sama bos saya dipercaya, sudah jadi kamu aja yang order. Kalau datang pun di Surabaya saya nemeni keliling, makan dan semuanya. Tahun 94 saya keluar dari perusahaan ini, karena sudah berat gak ada hasilnya. Tapi dalam hati saya kepingin loh, kerja meneruskan bolpen ini, tapi gak punya modal. Maaf saudara, hitung-hitung tahun 94, modal yang dibutuhkan untuk perputaran bolpen eksklusif ini 2 miliar, cuma 2 miliar, cuma ya. Waduh saya gimana ya? Ya sudahlah, itu sebuah mimpi. Tapi saya dalam hati berdoa, Tuhan kalau boleh. Nah ini saya kepingin terus
Tapi ya kehendak-Mu yang jadi ya. Saya punya rumah kecil, nggak ada artinya kalau dijaminkan. Uang nggak ada sama sekali. Saya melamar di perusahaan, diterima di perusahaan isolasi Plakban sebagai sales manager, membawai 4 sales. Rasanya wah ini sudah cocok bagi saya. Tapi hati saya terus bergumul, kepingin teruskan. Ya. Terus saya ngomong gini, Tuhan beri saya petunjuk. Saya bilang gitu aja. Kalau memang kehendak-Mu terjadilah, kalau enggak ya sudah tak jalani kerja yang ini, saya diterima sudah. Hari Senin saya harus masuk, tiba-tiba saudara, hari Sabtu, saya ini enggak berani calling importir Jakarta. Kalau saya calling akan ditanya modalmu berapa, lu enggak punya duit. Perputarannya ya tadi itu cuma 2M itu, 94 lu, dolar masih berapa. Senin saya mau masuk di perusahaan isolasi Plakban, Sabtu sore saya ditelepon sama importir Jakarta loh. Dia bilang apa? Jayadi kamu sudah kerja belum? Saya belum Pak, nanti Senin. Batalkan, sekarang juga kamu berangkat ke Jakarta ketemu saya. Dan akhirnya Sabtu malam itu saya berangkat, masih calling teman saya di Semarang, saya turun Semarang dulu. Dan saya ngisi firman dulu di Semarang tahun 94. Baru tengah malamnya saya naik travel lagi lanjut ke Jakarta, sampai Jakarta subuh, dan saya ketemu dengan bos saya. Saudara saya percaya, kalau dalam hidup ini kita berusaha menyenangkan hati Tuhan, Tuhan pasti menyenangkan hidup kita. Kemudian ketemu dengan bos saya, dia bilang apa? Lanjutkan pekerjaan pulpen. Bos saya enggak punya uang. Siapa bilang pakai uang? Saya enggak bilang dari tadi. Lalu terus gimana bos? Kamu order apa saja, saya kirim. Terus yang laku kamu bayar, yang enggak laku masukin gudang. Nanti kalau memang berat lakunya, kirim ke Jakarta. Kamu tak kasih bagian dari bersih, kamu tak kasih 40%. Saya langsung cicil gini, kaget saudara. Ini gede, saya sudah berhitung omsetnya berapa, saya langsung kalkulatornya bunyi semua ini. Dan saya pulang. Dan sejak Agustus tahun 94, barang itu masuk. Ekonomi saya, keuangan saya diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saya enggak pernah mikir, rasanya enggak mungkin. Tapi kita punya Tuhan yang memungkinkan segala sesuatu. Ayo tepuk tangan lagi bagi dia, saudara. Kemudian saya buka konter-konter sampai luar pulau, saya sewa outlet, saya membesarkan sampai Bali, sampai Sulawesi, sampai Kalimantan. Berkembang dengan luar biasa. Dan saya enggak pernah menyangka Tuhan memberkati hidup saya dengan cara yang enggak pernah saya pikirkan. Saya berdoa hari ini, percayalah Tuhan kita sanggup melakukan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Kasih tahu sebelahnya, jangan ragu-ragu, bilang gitu. Berdoa ya, percaya kita punya Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Dengan doa kita menghampiri Allah dan menjadi partnernya Allah. Masa kita ragu-ragu, masa kita bimbang? Dia pencipta alam semesta. Sanggup melakukan segala sesuatu untuk menolong kita, tidak ada yang sukar bagi dia. Yang keempat, Pak hari ini berapa poin? 30. Tidak ada kegiatan lain kan ya, 3 jam. Yang keempat, kenakan perisai kesabaran dalam menghadapi masalah dan kesusahan hidup. 1. Hadapilah masalah dan kesusahan hidup dengan sabar dan dengan hati yang kuat. Berapa banyak kita menghadapi masalah, pergumulan hidup kita enggak sabar. Kok enggak ada jawaban-jawaban ya? Kok enggak ada pertolongan Tuhan ya? Kemudian ada yang mencoba mencari pertolongan di luar Tuhan. Jangan saudara. Pak itu ada orang pinter, mau super pinter, jangan dilakukan. Pertolongan semacam itu gak pernah gratis saudara. Awalnya dia bisa menolong, bisa. Tapi tidak jarang kemudian minta imbalan di belakangnya. Hati-hati. Karena pertolongan mereka gak ada yang gratis. Saya berdoa pada pagi hari ini, mintalah pertolongan kepada Tuhan. Nyawanya pun diberikan. Saya percaya pertolongannya gratis, saudara. Tuhan gak pernah minta imbalan kepada kita. Ayo kita sabar, minta kekuatan Tuhan. Percaya gunung ada puncaknya, laut ada dalamnya. Setiap masalah bersama dengan Tuhan pasti ada penyelesaiannya. Jadi mesti sabar. Lek sabar mesti subur. Lek gak sabar masuk kubur. Ya itu saya. Hati-hati orang yang gak sabaran budrek mati loh saya. Sabar, tenang. Segala sesuatu ada waktunya, tenang.
Bisa cepat, iya. Tidak jarang memang kita harus menunggu, kadang lambat, tapi percaya pertolongannya tidak pernah terlambat. Singgol sebelah sabar, oh ya, sabar bilang ya. Iya tenang ya, setiap orang gak sama waktunya, tapi percaya waktu Tuhan itu yang terbaik bagi kita semua. Amin. Ya, kemudian apa? Dikatakan di situ, yang kedua masalah dan kesusahan dapat dipakai menjadi alat bagi pekerjaan dan kemuliaan Allah. Coba dicamkan baik-baik ya, masalah dan kesusahan maupun pergumulan, penderitaan, bahkan mungkin sakit penyakit dapat dipakai menjadi alat bagi pekerjaan dan kemuliaan Allah. Itu ada ayatnya. Jadi ketika Tuhan izinkan kita menghadapi masalah dan kesusahan hidup, pergumulan, penderitaan dan sakit penyakit, jangan susah dulu. Tenang dulu, jangan berkecil hati dulu. Jangan marah-marah dulu. Tidak jarang Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita punya pengalaman di dalamnya. Dan ternyata Tuhan siapkan kita dengan pengalaman itu supaya kita bisa menolong orang lain mengalami masalah yang sama yang pernah kita hadapi. Dan ketika kita ngomong sama orang itu percaya dan dikuatkan. Kenapa? Karena kita punya pengalaman di dalamnya. Seringkali saya memberi masukan dan nasihat kepada tim besuk di gereja. Saya tanya kepada mereka, hari ini mau besuk kemana? Ke rumah sakit Pak. Maaf, orangnya sakit apa yang mau dibesukin? Oh, kena diabetes tinggi Pak. Oke, yang mau berangkat besuk ini apa ada yang pernah sakit diabetes? Oh enggak ada Pak. Nah, coba dipetakan ya, kalau kita mau besuk atau kunjungan, misalnya ini orang sakit diabetes, cari orang yang dulunya pernah sakit diabetes parah, kemudian ditolong Tuhan, mengalami mujizat dan disembuhkan. Nanti lihat hasilnya. Orang yang dibesuki akan mendengar dengan baik, dia buka hatinya, dikuatkan bahkan bisa disembuhkan seperti dia. Coba kalau yang berangkat gak punya pengalaman, tenang, bisa disembuhkan, nggak apa-apa ini penyakit biasa, percayalah bisa ini. Dia ngomong gini, ngomong nggak tahu ngalami, betul nggak saudara? Tapi coba kalau yang datang ini punya pengalaman, dia ngomong aku juga ngalami loh. Tapi aku percaya, aku bisa disembuhkan, kamu juga. Ayo buka hatimu, tetap berdoa, tetap beriman. Yang sakit ngomong apa? Iya, bener, amin. Kenapa? Yang ngomong punya pengalaman. Jadi saudara-saudara kadang-kadang diizinkan terjadi dalam hidup kita, ternyata Tuhan mau pakai kita menjadi alat kemuliaannya. Saya dulu nggak bisa menerima kehidupan saya. Mungkin saya pernah cerita. Saya orang miskin, keluarga miskin. Nggak pernah punya rumah, ikut papa saya pindah cuma 9 kali. Karena dulu nggak punya uang, pindah nggak pakai mobil, pakai sapi. Di kota Surabaya. Jadi kelenteng, pakai sapi, bang murah saudara ya. Papa saya ini suka camping, nggak pernah pulang ya. Pindah-pindah, saya nggak tahu kemana aja sudah. Mama saya tukang jahit konveksi, jahitnya sampai malam begitu. Kami 5 bersaudara, 5 laki semua, makanya disebut pendowo 5. Nek wedok pendiwi 5, enggak ada lebih ya. Ya, katanya kuat, ternyata memang nggak kuat. Kakak saya meninggal di usia 20 tahun karena kecelakaan. Saya nomor 2, adik saya nomor 3 meninggal usia 4 bulan karena kelainan pencernaan. Kemudian yang keempat, kemarin dipanggil Tuhan karena diabetes yang sangat berat di usia 50. Baru saja meninggal. Tinggal saya dengan adik saya kelima, laki-laki juga. Hidup kami susah sekali. Saya langganan sekolah dipulangkan karena nggak bisa bayar. Nggak bisa bayarnya nggak main-main, 6 bulan sampai 8 bulan. Tapi bersyukur di sekolah saya ini menjadi juara 1. Juara satunya sering dipulangkan yaitu. Ya, nggak bisa bayar soalnya. Buku diktat nggak bisa beli. Kalau gurunya killer masuk kelas, keluarkan buku, saya nggak punya. Yang nggak punya keluar, gitu. Yang nggak punya buku nggak bisa beli. Mama saya tukang jahit, tas nggak pernah beli. Tas yang saya pakai itu potongan-potongan kain, di kotak-kotak, di wajik-wajik, mungkin di keriting gitu ya, dijahit. Jadi tas. Saya masih ingat SMP, celana saya robek, kan masih pakai celana pendek. Gak bisa beli. Dijahit sama mama saya, gini dulu. Robek mana mendatar, robek mana remek, sudah gak bisa.
Terus ya apa gimana? Gorong sok tuku ya apa? Ya sudah saya ngakal, beli Tensoplas. Tensoplas dulu kain, bukan kayak sekarang yang di plus kan plastik. Terus tak tempel, seret, tak buang kuningnya dulu tapi, seret. Ada yang tanya, lah apa sih? Celana ngono kok di Tensoplas sih? Robek. Karena banyak yang tanya, saya pusing. Saya beli yang baru. Kuningnya saya lepas, tak tulisi dulu, robek, saya bilang gitu. Terus tak tempel. Orang mau tanya nggak sih toh? Terus ngomong gini, robek. Nah ya kan, bocor dewe deh saudara. Jadi susah. SMA juga begitu. Sampai hampir nggak ikut ujian sekolah karena nggak bisa bayar 6 bulan. Kemudian nggak bisa bayar uang pangkalnya, uang gedungnya belum lunas. Tapi mujizat Tuhan terjadi, ditolong yayasan saya, dimasukkan. Ya, akhirnya selesai. Saya nggak bisa nerima hari itu. Makan juga susah. Apalagi musim hujan, saya selalu teringat adik saya paling kecil. Selalu nangis minta makan, nggak ada makanan di rumah, papa nggak pulang. Uang tidak ada, makanan nggak ada. Kalau musim hujan hari-hari itu saya nangis, karena adik saya ini nangis yang paling kecil. Makanya saya cinta sekali dengan adik-adik saya. Saya nggak bisa nerima kehidupan itu, ya apa Tuhan, saya sakit hati berat. Luka batin saya kepada papa saya, punya papa nggak bertanggung jawab. Kadang-kadang perasaan ingin membunuh itu bisa muncul loh saudara. Karena jengkelnya, tidak jarang, nggak hanya nggak pulang, nggak membiayai keluarga kita. Mama saya sering dipukuli sampai pingsan-pingsan, coba saudara. Kalau sudah marah jeleknya luar biasa. Saya coba memelihara ayam. Begitu dia marah sama mama saya lawan. Ayam saya diambilin semua. Hampir 20 ekor dibantingi semua. Mati semua saudara. Gak ada yang semaput Pak, mati semua Pak. Dengan nangis saya bawa ke pasar, saya jual. Sakit hati ini, gak bisa terima kehidupan itu. Terus saya bilang untuk apa saya dilahirkan Tuhan seperti ini. Menderita, berat. Menyaksikan mama saya dipukuli sampai pingsan-pingsan. Kalau sudah pingsan saya ambil air bersih, nggak boleh untuk membanguni. Suruh ambil air bekas koran, dicuci piring saudara. Kejamnya luar biasa. Jadi Pak Us saksinya tahu ceritanya semua. Awalnya saya nggak bisa menerima. Saya mengalami luka hati yang begitu dalam. Tapi ternyata Tuhan siapkan saya. Saya menjadi salah satu pembicara untuk luka batin. Di gereja saya selalu ada retreat 1 bulan, tiap bulan diadakan. Hanya 3 hari 2 malam. Dan sesi pertama pasti saya. Judulnya adalah kesembuhan luka batin. Kenapa harus saya? Karena saya mengalami. Begitu saya yang bicara, orang percaya, orang yakin bahwa saya pernah mengalami. Dan orang yang mengalami mendengar cerita saya, dia dikuatkan. Dan mereka berkata apa? Pak Jayadi bisa. Saya harus bisa mengampuni. Pak Jayadi bisa semangat kembali bergairah hidupnya. Kami pun harus bisa. Dan sungguh saudara, ketika saya membagikan cerita saya, membagikan kisah saya, banyak orang diberkati dan hidupnya dipulihkan luar biasa. Dan saya berharap hari ini pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita semua, membuat kita dipakai Tuhan menjadi alat untuk kemuliaannya. Ya, beri tepuk tangan bagi dia, saudara. Saudara, saya beritahu betapa bahagianya kita ketika kita bisa membuat orang dipulihkan, betul enggak? Percaya sama saya, ketika ada orang yang bersuka cita karena kita ini sharing sama dia, cerita sama dia, mendoakan dia, maka sukacita yang sama akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi tenang saja, kalau itu diizinkan berarti Tuhan mau pakai kita menjadi alat bagi pekerjaan dan kemuliaannya. Yang terakhir, yang kelima, rasanya ada kelegaan di hati kita semua. Ini yang terakhir. Gitu ya. Gunakan perisai iman dalam segala keadaan. Nasihatnya bagus. Kalau kita mengalami sesuatu, apa yang kita lakukan? Ya pakai iman, saudara. Ya, apapun keadaannya, gunakan iman. Ya. Yang pertama, Efesus 6:16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Dengan apa kita bisa mengalahkan kuasa si jahat? Dengan iman. Saudara, iman kita harus bertumbuh. Iman kita harus kuat. Iman kita harus muncul dalam setiap keadaan.
Supaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita bukan dikalahkan, tapi kita keluar sebagai pemenang. Namanya masalah, keadaan yang buruk tiba-tiba bisa datang. Kalau kita nggak siap, iman kita nggak kuat, kita yang hancur. Makanya iman itu harus muncul. Nah, bagaimana caranya Pak supaya iman itu bisa ada di atas? Ya. Supaya terus muncul. Nah ini Roma 10:17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana caranya supaya iman terus muncul, terus timbul, terus ada, terus kuat? Dia baca firman, mendengarkan firman. Tidak ada jalan lain. Saudara-saudara, enggak tahu saya di sini ada radio Kristen enggak Pak? Yang bisa didengarkan, radio Kristen enggak ada ya. Kalau di Surabaya banyak. Ada Sangkakala, ada Spirit FM, ada Betani ya, ada Batra Yuda. Jadi kalau di Surabaya bisa, kalau di sini nggak bisa ya Pak ya, nggak sampai ya. Oh, tapi YouTube bisa, YouTube ya, YouTube bisa ya. Ada gambarnya lagi ya. Coba saudara dengar firman, ya, lihat kebaktian-kebaktian, ibadah-ibadah. Kalau ibadah yang sudah konsep gini datang dengan rajin ya, saya percaya kalau kita banyak mendengar firman, membaca firman, iman kita menjadi kuat saudara. Ya, jangan terus drakor aja, nonton drakor, serian, sampai diganjel kayu apa, batang korek api ngantuk ya, iya ngopi terus. Ya. Kalau nonton gitu melek, nonton dengan firman sedih itu, haleluya. Jok turu dah Pak, itu turu penyembahan dalam roh kok ya apa sih? Tapi ngiler tes ini repot sudah. Iya. Wah, ini mana bisa iman kita tumbuh? Nonton sinetron, bukan tidak boleh. Tapi apa yang kemudian membuat iman kita bertumbuh? Yang tidak ada. Lihat orang yang suka nonton sinetron kan tukaran pinter bahasa sinetron. Saya metu kabeh. Winter ya, wis wetes kan tambah etes. Sinetron Pak, sinetron. Nah ini sudah. Makanya sok ngelawan awakmu nah gara-gara sinetron itu sudah. Ayo isi hidup kita dengan firman supaya kita menjadi kuat. Saya tutup dengan cerita ya. Ada sebuah bola. Bola itu kita isi dengan angin. Sampai keras. Kemudian kita lempar ke air. Dia pasti mengapung. Coba tenggelamkan. Coba usahakan tenggelam dia. Tekan. Gak gampang. Ya memang bisa, tapi gak maksimal. Turun berat. Tapi begitu meleset sedikit, bola itu meluncur keluar. Nah ini arti itu, timbul. Kalau saudara dengar kata timbul, ingat siapa? Pelawak Sri Mulat Pak, enggak apa-apa saudara. Tapi arti kata timbul sesungguhnya ya ini tadi. Ya. Coba bola itu kita kempeskan, anginnya dikeluarkan sampai kempes. Coba lempar ke air lagi. Ya. Dia mengapung, betul. Tapi coba kasih tekanan. Coba usahakan tenggelam. Oh, gak usah tekanan yang berat. Tekanan yang ringannya langsung tenggelam dia. Hidup ini kalau gak ada isinya, tekanan seringan apapun bisa menenggelamkan hidup kita. Tapi kalau hidup ada isinya, apalagi firman darah dalam hidup kita, masalah tekanan yang berat tidak akan mampu menenggelamkan hidup kita. Setiap kita pasti keluar sebagai pemenang dalam hidup ini. Ayo tepuk tangan bagi dia saudara. Dengan tidak menunggu waktu lebih lama, saya ingin berdoa bagi saudara. Saya melihat ada beberapa yang sampai menangis. Saya mengerti engkau mengalami beban yang berat. Saya bisa merasakan engkau mengalami masalah yang begitu berat. Percayalah kau tidak pernah sendirian. Tuhan ada bersama-sama denganmu hari ini dan dia siap menolong engkau. Saya ingin berdoa bagi saudara yang mengalami masalah, pergumulan, penderitaan, sakit penyakit, bahkan kesusahan dalam hidup. Angkat tanganmu, kita akan berdoa bersama-sama. Sekarang sampaikan kepada Tuhan. Ayo cerita kepada dia. Kitab Yesaya mengatakan, percaya sampai hari ini, dia masih mendengarkan keluh kesah kita. Menjeritlah kepadanya, berserulah kepadanya seperti Musa. Lihat perkara-perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang diangkat. Dengarkanlah doa mereka ya Tuhan. Dengarkanlah seruan mereka.
Dengarkanlah jeritan hati mereka. Tolonglah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami panggil nama-Mu. Nama yang ajaib, nama yang penuh kuasa. Nama yang sanggup menolong kami dan mengadakan mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolonglah kami, dengarkanlah kami, jamahlah hidup kami. Kami sedang mengalami masalah, sedang berdoa masalah keuangan, ekonomi dan pekerjaan. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu. Dipulihkan keuanganmu dan ekonomimu. Percaya Dia buka jalan saat tiada jalan. Bahkan Dia bisa membuat jalan yang baru dalam kehidupanmu. Segala kebutuhan, keperluanmu dicukupkan oleh Tuhan. Percaya orang percaya hidup yang tidak akan pernah mengalami kekurangan. Diberkatilah hidupmu. Yang butuh pekerjaan baru, Tuhan bukakan jalan yang terbaik. Segala pekerjaan ini bisa menghalangi berkat Tuhan. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah tingkap langit dibukakan. Dicurahkan atas umat-Mu pada pagi hari ini. Diberkatilah mereka ya Tuhan. Yang sakit pada hari ini, Tuhan jamah sembuhkan. Kuasa Pilurius sanggup menyembuhkan setiap kita dalam nama Tuhan Yesus. Segala kelemahan tubuh diangkat, ya diganti dengan kekuatan yang baru. Obat vitamin yang diminum dilengkapi dengan kuasanya, menyembuhkan lebih sempurna dalam nama Yesus. Masalah keluarga, Tuhan pulihkan. Segala pekerjaan setan kami hancurkan. Biarlah keharmonisan terjadi kembali, karena ada saling minta maaf, saling mengampuni dalam nama Yesus. Dipulihkan keluargamu. Yang sedang berdoa untuk anak-anaknya, masa depan anaknya, pekerjaan anaknya, Tuhan tolonglah kami. Berkati anak-anak kami, berikan masa depan yang baik, berikan pekerjaan yang baik, buka jalan untuk anak-anak kami, menantu kami, cucu kami, berkati mereka semua. Apapun yang kami doakan, yang hamba-Mu tidak bisa menyebutkan satu persatu, kami serahkan kepadamu. Biarlah Tuhan doa-doa kami datang kepadamu. Dan kami percaya, Engkau bisa mengabulkan sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Hari ini yang susah dihiburkan oleh Tuhan. Pulanglah dengan sukacita dan kebahagiaan. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal tinggal dalam hati dan pikiranmu. Membuat engkau terus penuh dengan damai. Dan hidup penuh dengan sukacita. Dan percayalah apapun yang kau kerjakan dibuat beruntung dan berhasil. Terima kasih Tuhan. Diberkati semuanya. Diberkati yang tidak bisa hadir. Berdoa untuk Ibu Vivi yang ke Surabaya. Tuhan memberkati, mengurapi dengan kuasa-Mu, melindungi dan menyertai. Memberkati Pak Steve, istri, anak-anak, dan semua tim yang melayani di tempat ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai gereja ini. Nyatakan kuasa-Mu di gereja ini. Bahkan semakin banyak jiwa dimenangkan, ditambahkan di tempat ini. Segala program gereja, rencana gereja kami serahkan kepadamu. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup menyertai bahkan memberi yang terbaik untuk gereja ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dan kami mengucap syukur, mari yang sudah berdoa dan percaya katakan bersama-sama. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan duduk.